Juma, Saya yang mengatakan itu Saudara hari Juma, ini. saya mau bertanya. Jangankan yang ada di Saudara Juma, literasi itu. Saya hari ini mengatakan agama Kristen 100% pagan. Ini baru hari ini. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Gimana saya buktikan? Nanti saya buktikan ya di rukun haji. Ini sudah dibuka di kampus University of California. Pagan Chris, Studies in Cooperative. Masa rukun haji ada Said? Apa ritual ini sudah dibedah. Said? Lari-lari. Ini Itu penipuan, saudara, penipuan. Sekarang begini aja untuk membuktikan agama kita ini. Kami berasal ajarannya dari Nabi Muhammad, titik. Apapun warna yang ada pada saat itu, itulah warna kami. Sekarang kamu mengaku berasal dari Yesus. Nah, kita ambil satu contoh aja dulu. Iya, ajaranmu dari Yesus kan? Atau dari mana, Paulus? Ayo. Ajaran, bilang. Iya. Bilang ajaran, jangan bilang. Ajaranmu dari mana? Bilang jangan terguncang, jangan terguncang. Berasal dari Yesus kan? Oke, berasal dari Yesus. Oke, baik. Tolong tunjukkan di mana Yesus menyebut ajarannya dengan sebutan Kristen. Itu dulu. Sudah dikatakan ya. Ini saya jelaskan dari kemarin. Ya. Ikutlah aku, kata. Ya, ikut, Yesus bukan berarti kepada Kristen. Kristen itu pun ke Yesus, saudara. Nah, sekarang Gimana ibadahnya Yesus itu di mana? Di gereja atau di sinagoge? Jawab. Sinagog, kenapa? Sinagog, sudah beda kan? Terus? Kamu di gereja, sinagog. Nah, pertanyaan kedua. Gimana Yesus melarang? Gimana Yesus melarang beribadah di gereja? Bukan masalah melarang. Ini kau mengatakan pengikut. Ya, sekarang kamu buktikan dalam sinagoge, juga kalau dilarang. Baru kami dalam sinagoge, melawan perintah Yesus gitu. Dalam sinagoge, apakah yang ada isinya pemakan babi atau bukan pemakan babi? Jawab. Di sinagoge itu kan orang Yahudi, saudara. Bukan kamu pemakan babi. Orang Yahudi itu menjalani hukum Taurat. Tunggu. Kamu jangan mempelintir. Enggak, kamu mempelintir ini. Kamu mempelintir ini. Anda sendiri mengakui di sinagoge bukan pemakan babi. Betul? Di sinagoge kaum apa? Saya tanya bukan pemakan babi, betul? Enggak, ya saya tanya kaum apa? Jawab dulu dong. Kamu tanya. Sederhana untuk melumpuhkan Kristen itu sederhana. Kamu samakan saya dengan Yahudi. Ya, itulah bukti bahwa pengikut Yesus orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kami bukan orang Yahudi, saudara. Yang ketiga, di sinagoge orang bersunat atau bukan orang bersunat? Jawab. Apa arti sunat? Apa arti sunat? Ini kita berbicara mengenai ajaran kok. Jadi bingung ente. Kenapa jadi bingung? Dimana Yesus berkata, kenapa jadi sunatlah kamu? Di mana? Kenapa jadi bingung? Di mana ini kami kita ikut berbicara, Yesus? Di mana Yesus memerintahkan sunatlah kamu? Ini berbicara mengenai pagan Kristen, bukan berbicara apa? Di mana? Dengar. Pertanyaannya kamu sederhana. Kamu tahu arti sunat. Apakah di dalam sinagoge, ini yang sudah keempat, apakah dalam sinagoge orang menyembah Yesus atau menyembah Elohim, sembahannya Yesus? Jawab. Kau lagi. Yesus itu kan masih firman menjadi saudara. Yesus itu tak pernah minta. Begini, sebenarnya pengajaran. Gini, lagi. Yang kelima. Gini Pak RT. Apakah di sinagoge, dalam Quran itu cuma di dalam Quran Israel menyembah Allah. Tapi dalam kenyataannya nggak ada orang Israel menyembah Allah. Coba apakah di sinagoge di mana orang Israel menyembah Allah? Jadi nanti kita tanya master. Biar dulu dia bertanya master. Dia ini murid itu menyembah yang namanya Allah. Master, kita ini guru. Master, kita ini udah duluan dari mereka. Kita mereka belakangan, maka mereka nanya, master. Pertanyaan kelima. Apakah di sinagoge orang-orang membaca kitab Tanakh atau orang-orang membaca Perjanjian Baru? Jawab. Ini yang kelima dikasih ngomong lagi. Ini yang kelima.
Jadi di sinagoge itu saudara Juma yang dibaca itu adalah gulungan Taurat. Alhamdulillah. Berarti mereka tidak membaca kitab lu kan? Loh, gulungan Taurat itu ada loh. Kitab lu yang ada bahasa di Yunani. Sama isinya. Kitabmu yang bahasa Yunani. Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Apakah itu yang mereka baca? Diam. Saudara Juma, di Alkitab itu perjanjian lamanya sama apakah yang Taurat mereka baca itu? Dengar. Apakah yang mereka baca itu adalah perjanjian baru? Jawab. Mencret kau hari ini. Kedua. Bilang tadi tidak. Kamu kok lari ke zaman dahulu? Kamu bandingkan ke zaman sekarang. Yang keenam, dengarkan. Apakah di sinagoge mereka ini kemudian masuk beribadah hari Minggu atau hari Sabtu? Jawab. Iya, di hari Ahad. Kenapa? Hari Ahad, berarti hari Sabtu. Mantap sekali. Ya, terus ini enggak apa-apa Master Kalam. Gitu, dia ini bertanya karena kita dulu Master Kalam. Dengar. Ini kita anggap murid saja bertanya kepada kan orang yang dahulu diturunkan kitabnya. Kita sedang memang dia murid saya. Dari kemarin dia murid saya, Pak. Menelanjangi agama Kristen itu. Apalagi? Mau nanya apa lagi saudara Juma? Yesus. Kan saya jawab. Betul ya. Mau nanya lagi. Betul ya. Nah, apakah sekarang saya nanya? Dengarkan. Ketika Anda sudah membuktikan bahwa tidak ada satu item dalam pengajaran Kristen hari ini yang menjadi poin pengajaran Yesus kepada Bani Israel, apakah Anda sadar bahwa ternyata betul Kristen adalah sekte pagan yang mengaku berasal dari Yesus? Betul? Tidak. Apanya yang tidak? Ya tidak, karena perkataan apanya yang itu, tidak? Apanya yang kamu tidak? Kamu tadi cuma bertanya. Apanya yang kamu tidak? Bertanya. Kamu tidak ada pembuktian. Kamu hanya bertanya tadi. Oke, saya sendiri, teman-teman yang ada di sini, dia membuktikan dengan mulutnya sendiri. Sabar dulu. Loh, kamu kan bertanya. Dengar, kamu membuktikan sendiri. Kan? Ada 6 item. Ada 6 saya item menjawab. bukti. Bukan membuktikan, saya menjawab. Itu bukti. Saya ulang lagi. Ketika di sinagoge, apakah itu kumpulan orang-orang yang makan babi atau tidak makan babi? Boleh saya jawab tapi dengan penjelasan? Iya, silakan. Oke. Jadi saudara Juma, di sinagoge itu kamu harus tahu, itu orang-orang Yahudi yang ada di sinagoge. Beda nggak dengan Kristen? Beda nggak dengan Kristen? Beda nggak dengan Kristen? Apanya? Ya beda lah orang Yahudi beda saudara. Kita sudah dengarkan ya bahwa pengikut Yesus beda dengan orang Kristen. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya gini, sabar dulu saudara. Kenapa orang Yahudi bertanya sama Anda ini? Kenapa orang Yahudi tidak makan babi? Kenapa? Kenapa pengikut Yesus tidak makan babi? Jawab. Kan tertulis di Taurat, sudah. Kenapa pengikut Yesus tidak makan babi? Kenapa? Makanya kamu harus tahu. Nggak bisa jawab dia, makanya ada yang dinamakan orang Yudaisir. Siapakah orang Yudaisir? Sabar dulu saudara, saya dulu ngomong. Sudah kan orang Yahudi, bukan orang Kristen kan? Orang Yudaisir itu adalah orang Yahudi Kristen. Jadi pada waktu konsili pertama Yerusalem, sabar dulu. Yahudi Kristen katanya. Pertanyaan saya, kenapa murid Yesus itu orang Yahudi? Kenapa murid Yesus tidak makan babi? Orang Yahudi itu ada yang Kristen, saudara. Itu dinamakan Yudaisir. Orang Yahudi dia nggak tahu lagi Yudaisir. Bisa jawab. Kenapa murid Yesus tidak makan babi? Kenapa? Karena mereka menjalankan hukum Taurat, sudah. Berarti murid Yesus taat Taurat kan? Sudah saya jawab. Berarti murid Yesus taat Taurat kan? Ya karena memang orang Yahudi itu ya menjalankan perintah Taurat. Iya, tapi bagaimana dengan bangsa di luar bangsa Yahudi? Biar saya jelaskan. Enggak ada, tidak ada pengikut Yesus di luar Yahudi, enggak ada. Tidak ada murid Yesus makan babi. Ada enggak murid Yesus makan babi? Enggak berani. Ada enggak murid Yesus makan babi? Enggak berani. Ada enggak murid Yesus makan babi? Yang ada di sinagoge ada enggak makan babi? Mulai nangis. Makanya dibedakan dulu kawan ya.
Iya memang Yahudi dibedakan. itu kamu bedakan. Kita memang bedakan. Bagaimana keselamatan antara orang murid Yahudi, Yesus, antara murid orang Yesus Yahudi itu tetap dan murid yang percaya. Paulus memang beda. Memang beda. Orang Kristen Anda Yahudi sudah itu dibilang mengakui. Yudaisir, saudara Anda sudah Jumat. mengakui bahwa Ini orang bisa nggak Yahudi saya ngomong? pengikut Yesus adalah ngomong? beda dengan Kristen pengikut Paulus. Bukan, Yudaisme itu Beda. ada agamanya juga, kawan. Ya, memang. Sekarang jadi yang sinagoge, yang di Enggak. sinagoge ini Kristen Di apa mana Yesus Yahudi? di mana Yesus mengajarkan Yudaisme? Di Yesus mana? mengajarkan Taurat. Iya, kamu tadi barusan bilang Yudaisme, itu kan Iya, agama. karena memang Di mana Yesus mengajarkan itu. Iya, yang di disebut mana Yesus? Yudaisme itu, yang Ya udah, disebut di mana Yudaisme Yesus menyebut itu, Yudaisme? Di yang dalil disebut mana? Yudaisme itu adalah orang-orang yang mentaati hukum Taurat, mereka berasal dari keturunan Yakub. Ya Itu udah, di Yudaisme. mana kata Yesus, ikutlah kamu kepada Yudaisme, di mana? Matius 23. Kita buka ya. Sabar ya. Silakan. Kamu suka silakan. memplesetkan. Silakan. Silakan. Dari kemarin Kasihan kamu nggak bisa Delo. membuktikan Yudas disalib. Kasihan Delo. Kasihan Delo. Silakan. Saudara, nggak boleh Silakan bohong. baca Matius Ini 23. Baca. bulan puasa ini. Baca dong, nangis kau kan? Nangis kau kan? Ritual kaum Sabi ini nih, jangan kamu Nangis dustai, kau kan? saudara. Nangis kau kan? Sabar, Nangis. sabar. Ini saya baca, baru ngambil. Baca Matius 23, baca. Baca. Dari Alkitab aja, saya malas. Sebenarnya 2 HP saya. Matius. Baca. Enggak usah terlalu banyak sekali 23 sandiwara ya? lu. Nah, 23 apa kata Yesus? Sabarlah, saudara. Hai. Kamu nggak memplesetkan Masalah ya? generasi. Kamu itu suka Hancur mempleset. Dari Kristen, kemarin hancur. kamu itu memplesetkan, nggak terbukti Judas Hancur itu. Kristen, hancur. Judasmu itu nggak terbukti, saudara. Hancur Kristen, hancur. Oke, ayat berapa, Baca. saudara? Matius 23 nomor 1 sampai nomor 3, silakan. Judulnya saja, saudara. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Ya silakan Anda baca. Silakan. Silakan. Dikecam. Kan oknum, bukan ajarannya yang dikecam. Oknumnya. Kasihan ya loh. Oknum yang Ahli-ahli dikecam. Taurat itu Nah, mengajarkan untuk mengikuti hukum Taurat, saudara. Baca dong. Dikecamnya, Baca. saudara. Baca dong. Dikecamnya, saudara. Baca. Mau saya buka videonya. Bentar ya. Baca. Kenapa kau nangis? Kenapa kau tidak berani baca? Bentar. Ini ahli kasihan. Taurat ini yang mengajarkan hukum Taurat, saudara. Iya, silakan kau baca. Ah. Kau baca isinya. Apa isinya? Yesus mengecam ahli-ahli Taurat Ya, dan terus? orang-orang Farisi. Aduh, Kenapa? gimana Coba, tuh, saudara? Coba baca isinya. Itu kan perikop yang dibuat oleh lembaga Bible. Bukan perkataan Yesus gitu. itu. Bukan perkataan Yesus itu. oke, Itu bukan. judul Itu film. kata siapa ini? Nah, kau baca. Kau baca dong. Nah, itu kan belum dibaca teman-teman. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak Dan kepada murid-muridnya. Pada murid-muridnya. Saudara. Ya, saya baca dulu, saudara ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya kan? Ya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Apa tadi? Apa perintahnya? Apa Karena perintah nomor mereka 3? mengajarkan tapi tidak Apa nomor 3-nya? Apa nomor 3 dari data ini? Perintah Yesus apa nomor 3-nya? Sebab itu Iya, turutilah apa? Iya, Turuti dan lakukan apa? segala sesuatu yang mereka ajarkan. Yang mereka ajarkan perjanjian lama atau perjanjian Iya. baru? Jawab. Terus Yesus berkata kepada siapa? Hei, Jawab. hei, hei, hei. Kepada bangsa di luar Yahudi atau tidak? Jawab. Murid-murid Sebab Yesus itu, itu siapa di situ? sebab Jawab. itu turutilah, Nggak bisa. turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ahli Taurat mengajarkan Tanakh perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawab. Kok tanah perjanjian lama atau perjanjian? Gak ada tanah itu, nggak ada perjanjian lagi. baru, saudara. Menangis Gini, lagi. kamu salah Menangis bahasanya. lagi. Di tanah itu nggak ada perjanjian Menangis baru. lagi. Saudara Menangis Jumat, lagi. Di tanah itu nggak ada perjanjian Menangis baru. lagi. RTM Saya sudah ulang jelas. lagi. Zuma ini. Saya ulang Maka lagi. berkata Yesusnya, kenyataan. Yesusnya kemudian berkata, sebab itu wahai murid-muridku, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu
segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Pertanyaan saya, yang orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat lakukan dan perintahkan itu isi Taurat atau isi perjanjian baru kitabnya Kristen? Jawab. Oh, ya Taurat Jawab. lah. Kan perjanjian baru belum ada di situ. Terus? Berarti Yesus mengajarkan menjadi Yudaisme penganut Taurat atau mengajarkan menjadi Kristen? Di mana Yudaismenya, di mana kata Yudaisme? Mulai lagi bertanya. Lah, kamu nggak bisa menjelaskan. Mulai lagi pelintir. Mulai bisa menjelaskan nggak, saudara? Orang-orang Yahudi ini ajarannya Yudaisme atau Kristen? Makanya di situ dia sendiri berkata kepada orang Yahudi, bukan kepada kita, saudara. Saya ulang kita lagi. Kita saya ini bukan ulang keturunan lagi. Yahudi. Saya ulang lagi. Yesus memerintahkan murid-muridnya. Yesus memerintahkan murid-muridnya, turutilah dan lakukanlah semua yang mereka ajarkan. Pertanyaan saya, orang Yahudi pada zaman itu mengajarkan perjanjian lama atau mengajarkan perjanjian baru? Jawab. Jadi tidak ada kata semua. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu. Iya, segala dengan semua itu sama tuh ya. Hei, tetapi janganlah kamu segala dengan semua tetapi itu janganlah sama. kamu turuti perbuatan Mau dipelintir lagi kan? Mau dipelintir lagi? Ini Mau enggak, bikin di terjemahan bawahnya, baru? baca. Mau bikin terjemahan baru lagi? Enggak, saya baca bawahnya. Sebab itu turutilah juga, saudara. dan lakukanlah. Masih satu ayat itu, saudara. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yang harus dituruti adalah apa? Ajaran mana yang harus dituruti? Jawab. Paham di situ. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Kan Jawab. itu Yesus berkata kepada orang mulai Yahudi. ngomong sendiri dia, mulai ngomong sendiri. Ini bukti kamu pagan. Sih? Agamamu pagan. Agamamu pagan. Sekarang begini. Saudaraku. Sekarang begini. Ya? Sebab berarti itu turutilah. Sebab itu turutilah dan ikutilah, lakukanlah semua yang mereka lakukan, ajarkan kepadamu. Pertanyaannya, apakah ketika murid-murid Yesus melakukan semua yang diperintahkan oleh orang Yahudi, menjadikan murid Yesus menjadi Kristen atau menjadi Yudaisme? Jawab. Udah ke konteksnya aja. Apa yang kamu bilang orang Kristen nggak ngikuti tadi? Mulai nangis. Nggak, kamu mutar-mutar. Kalau orang Kristen, dengar. Kalau mereka dengar. Kalau orang Kristen, mereka mingguan, mereka makan babi, mereka tidak bersunat, mereka menyembah Kristus, mereka pengikut Paulus, mereka mengkitabkan surat kepompong dari sama barat. saya di mana perkataan murid-murid Yesus tidak pernah makan babi? Coba, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Sebab itu turutilah dan lakukanlah semua sesuatu, segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Pertanyaan saya, kalau muridnya menuruti segala sesuatu yang diperintahkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menjadi Kristen atau menjadi Yudaisme? Jawab. Kristen itu kan pengikut Yesus. Mulai ngaco. Saya tidak minta Anda mendefinisikan. Yudaisir, saudara. Saya tidak minta Anda mendefinisikan Kristen. Orang Yahudi Kristen. Saya minta, ini kelompok agama masa lebay. Yesus tidak pernah mengajarkan Yudaisme, tidak pernah. Bicara sendiri dia. Kenapa ada dikatakan orang Yudaisir? Karena memang murid-murid Yesus sendiri orang Yahudi. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Pertanyaannya muncul, kalau murid-murid Yesus, murid-murid Yesus ini mengikuti segala yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu, maka murid Yesus menjadi Kristen atau menjadi Yudaisme? Jawab. Ya udah, maka saya tanya, di mana semua murid itu dikatakan bersunat? Di mana semua murid itu tidak makan babi? Coba kamu jelaskan dalilnya, atau saya nggak baca. Memelintir lagi. Berat, saudara-saudara. Kamu nggak paham pengajaran. Berat.
Berat, pengajaran saudara-saudara. kamu nggak ngerti ya maksud pengajaran berat Yesus memang, berat memang kepada berat, orang-orang Yahudi. berat Kamu memang, nggak ngerti. berat memang, berat karena Kristen ini memang pagan. Makanya berat. Iya berat. Sekarang murid-murid berat, Yesus saudara. kalau mentaati segala yang diajarkan orang Farisi dan ahli Taurat, mereka ke gereja atau ke sinagoge, mereka makan babi atau tidak makan babi, mereka Saudara, bersunat atau tidak bersunat. Jawab. Gereja belum ada di situ, saudara. Berarti kesimpulannya gereja adalah ajaran baru, betul? Tidak, karena Ya Santo tidak Petrus lagi. sendiri, Santo Tidak Petrus lagi. sendiri. Saat Yesus masalah berkata generasi. kepada Santo Petrus, dan di Masalah. atas batu Masalah karang generasi. ini, saudara, Masalah. maka baca itu, Hancur, baca hancur itu harus Kristen. jelas. Hancur, Sudah hancur, bertanya, bilang ya? hancur. Boleh saya hancur. bertanya? Hancur, Boleh saya jawab dulu, bertanya? jujur dulu dong, jujur dulu. Saya udah jujur loh. Saya Apa? udah jujur dari tadi. Apa? Kau jujur kenapa? Ya, saya bilang itu ketika kan orang murid-murid Yahudi Yesus, mengikuti hukum Taurat. ya berarti mereka Bagaimana dengan murid-murid yang tidak Yesus, keturunan Yahudi gini, saudara? Berarti Bagaimana murid-murid orang yang tidak Yesus- keturunan Yahudi. berarti murid-murid Yesus Kristen atau Yahudi? Yudaisme? Jawab. Loh, Yahudi atau Yudaisme? Yang mana yang pertanyaanmu? Yudaisme dong, ajaran kan. Jadi murid-murid Yesus, Ya udah, di murid-murid mana Yesus. dikatakan Santo Petrus Yudaisme? Di dalil mana? Dengar, Ini dengar, kamu dengar. baru ngomong ya? Kamu baru dengar. ngomong. Tunjukkan Dengar sama saya. dulu dong, dengar dulu. Nggak Berarti bisa. murid-murid Yesus ketika mentaati perintah Yesus untuk mendengarkan dan melakukan segala sesuatu dari ahli Taurat dan Farisi, mereka menjadi Yudaisme, penganut Taurat, atau menjadi Kristen, penganut Roma, Galatia, Filipi. Jawab. Oke, terima kasih saudara ya. Kamu berkata bagaimana di situ Yesus mengajarkan untuk murid-muridnya mengikuti Ya. hukum Taurat itu sebagaimana mereka dilahirkan sebagai bangsa Yahudi. Berarti Kamu murid-murid mendalilkan- Yesus, Sabar dulu, sabar. kesimpulan aja langsung. Murid-murid Yesus yang asli Yudaisme atau Kristen. Nggak ada datanya Yudaisme, Kristen ada. Mulai ngaco. Saudara, kamu tunjukkan Mulai ngaco. baik manuskrip, naskah apapun yang Nggak mengatakan bisa dia murid Yesus teman-teman, nggak Yudaisme. bisa. Coba tunjukkan. Dia nggak mau tunjukkan. jujur. Kan, Dia nggak mau jujur. berani. Dia nggak mau jujur. Nggak berani. Ini Gini, padahal saudara sudah Juma, sangat jelas. saya loh. sudah enak, Sudah saya sudah sangat enak. jelas. Sudah sangat jelas nih. Tunjukkan kalau Anda ada minta, naskah, Anda kalau minta, ada manuskrip yang Anda mengatakan minta murid Yesus Yudaisme. Tunjukkan. Buktikan kepada saya. Kamu katanya, yang membuktikan, di mana kamu yang menuduh Yesus Yudaisme. mengajarkan Yudaisme. Yudaisme Kamu yang itu menuduh apa? Yudaisme murid Yesus. Tunggu. Yudaisme itu apa? Yudaisme adalah Ya agama daripada orang Yahudi. nah, Gimana sih pada kamu ini? saat Anda sudah Kok mengerti bertanya? tentang hal tersebut, kenapa Anda mau jujur? Ketika ada perintah saya sudah Yesus kepada pengikutnya. jujur. Oke, kita Yaudah, ulang lagi yaudah. kalau gitu. Kalau ada naskah yang mengatakan murid Yesus Yudaisme. Gini, saudara. Ketika menjalani seluruh perintah yang dilakukan oleh orang Farisi dan juga ahli Taurat, ketika mereka melaksanakan dari A sampai Z, maka yang nampak di mata kita, mereka ini pelakon Yudaisme atau pelakon Kristen. Jawab. Ya Kris. Mulai. Jadi saudara Juma, saya kan tadi tidak membawa suatu kesimpulan. Kamu yang membawa ke suatu kesimpulan kan? Iya, kita Bahwasanya- menyimpulkan dong. Kan saudara-saudara Iya, kami udah, Muslim di tunjukkan sama sini. saya yang berkata. Saudara-saudara Biar kami simple. Muslim di Biar sini simple. ingin Tunjukkan sama saya. membuktikan bahwa Kristen itu pagan. Enggak ya, tunjukkan saja sama ending- saya. Murid-murid ending Yesus itu ajaran. Yudaisme di mana? Di mana Nah, ini- terserahmu? ini Manuskrip kita- manapun terserahmu. Ini Hah? kita pandangannya udah jelas. Kok lari ke situ? Kamu nggak ngerti di situ Orang- pengajaran Yesus. Dengar. Yang di kepada bawah, muridnya, dengar. yang lahir sebagai Orang-orang Yahudi Bani Israel. Orang-orang Yahudi Bani Israel. Orang-orang yang hari lahir sebagai orang di mute. Yahudi. Orang-orang Yahudi Nah, yang hari ini menjalankan kitab Tanakh yang masih ada di Israel sana, mereka agamanya disebut Kristen apa Yudaisme? Jawab yang di bawah. Kita nggak usah peduli orang ini, dia sudah mulai gila. Cepat. Ayo teman-teman, biar dia sadar.
yang dibawa Yudaisme, terus Yudaisme. kenapa? Berarti murid Yesus Yudaisme atau Kristen? Jawab. Di mana murid Yesus dikatakan Ya Yudaisme? kamu sendiri mengatakan Yudaisme. Coba lihat. Bukan kamu yang mengatakan. Itu dia di sana orang Yahudi, Yudaisme. Kan mereka nggak percaya kebangkitan Yesus. Malu dia. Kan mereka nggak percaya Mesias. Loh, kamu yang malu. Kamu yang malu. Malu dia. Orang Yahudi Saya ulang lagi. yang masih di tembok ratapan Saya ulang lagi. Mereka tidak percaya Mesias di diri Yesus. Jadi saya bertanya samamu, kamu sudah menyimpulkan tadi, sama saudara. Matius 23, tunjukkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Kalau pengajaran tentang penyaliban, bangkit dari kubur, menjadi Tuhan, itu sudah ada, berarti mereka bukan Yudaisme. Nah, pertanyaan lanjutannya kemudian adalah, ini salah. adakah, dengar, adakah ahli Taurat, orang Farisi mengajarkan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus akan bangkit dari kubur menjadi Tuhan bagi mereka? Ada enggak? Sehingga mereka harus menjadi Kristen. Ada enggak? Ada enggak? Oke, pelanggan ada ya. Silakan. Ya, jangan marah-marah ya, sahabat ya. Silakan. Makanya kamu dari awal tidak tahu Yahudi, agama Yudaisme itu apa sih? Itu kan agama yang tidak percaya bahwa Mesias di dalam diri. Ya memang Yesus tidak mengajarkan orang ya. Yesus tidak mengajarkan itu. Kebangkitan, penyaliban itu ajaran yang muncul belakangan. Pertanyaan saya, ini kita pengajaran Yesus, bukan pengajaran Kristus palsu, bukan. Yesus, Nabi Yesus yang kita bahas. Anda berbicara kan tadi, bertanya bagaimana Yesus Anda katakan pengikutnya adalah Yudaisme. Saya kasih data. Oke? Nah sekarang Anda menipu lagi tuh. Anda mengatakan, oh mereka menjadi Yudaisme karena nggak percaya, kebangkitan katamu, iya kan? Nah sekarang ada nggak murid-murid Yesus menerima pengajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi bahwa guru yang ada di samping mereka itu akan mati dan bangkit menjadi Tuhan bagi mereka? Ada nggak? Silakan. Kamu kalau saya menjelaskan, kamu diam ya. Saya tahu kau tidak menjelaskan, kau mengaburkan. Saya bertanya apa, saya tahu jawabanmu apa. Tidak semua orang Yahudi itu Yudaisme, saudara Juma. Enggak usah ada orang Yahudi juga yang Kristen. Bukan masalah sabar dulu, ada atau tidak ada. Ini berbicara ajaran. Ini berbicara ajaran. Jadi ada orang yang percaya. Ini berbicara ajaran. Bukan berbicara. Bukan berbicara mengenai keyakinan orang pada saat itu. Ini berbicara mengenai ajarannya. Nah, sekarang ketika orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat diikuti oleh murid-murid Yesus, seluruh ajaran sesuai dengan perintah Yesus, mereka menjadi Kristen penyembah Yesus atau menjadi Yudaisme penyembah Elohim. Jadi kalau kamu mengutip Matius 23 tadi, itu tidak ada spesifik mengatakan Yudaisme ataupun Kristen. Itu nanti setelah itu muncul. Perintah. Turutilah dan lakukanlah. Turutilah dan lakukanlah segala yang diperintahkan, yang diajarkan kepadamu. Menghantarkan orang-orang murid Yesus ketika melakukan segala apa yang diperintahkan, dia jadi Yudaisme atau jadi Kristen? Diulang lagi nih. Ada di situ Yudaisme, Kristen belum ada di situ. Ini pandangan kita, Tuyul. Pandangan kita yang sekarang ini, Tuyul. Gini, oke. Ini pandangan kita. Pandangan kemari kan. Biar pandangan saya kita. Ya. Boleh? Ketika orang-orang yang disebut murid Yesus, dengar, murid Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan oleh orang Farisi sesuai dengan perintah gurunya sendiri. Menurut kita orang yang hidup zaman sekarang, ketika murid Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan ahli Taurat dan orang Farisi, kita lihat mereka murid-murid Yesus ini dengan kacamata telanjang, mereka mempraktekkan ajaran Yudaisme atau mereka mempraktekkan ajaran Kristen? Jawab. Oke.
Di situ di Matius 23 kalau kamu baca belum ada tentang pengajaran Yudaisme ataupun Kristen, itu nanti eksplisit kata Kristen itu. Ini pemandangan kita, pemandangan artinya Apa yang konteks? kita pandang hari ini ketika Lihat murid-murid konteksnya. Yesus. Konteks. Justru konteks itu yang kita bahas tuh. Iya, pada zaman itu, pada zaman itu kau kan berbicara. Pada zaman kan, itu udah mulai, murid-murid mulai. Yesus, dengarkan Udah saudara, mulai. jangan kau Saudara-saudara, sombong. diskusi Dengarkan, samamu. dengarkan. Memang susah kalau penipu mau lolos di saya, nggak bisa penipu lolos di Bang Suma, nggak bisa. Iblis pun ngaku kalah, mundur. Kenapa? Oke. Kan tadi sudah Orientasi saya saya itu jelas mengajak ente berakal, Enggak. bukan mengajak ente Saya jadi berakal. bodoh. Sekarang pandangan kita nih, Islam Kristen Nih, sini bertemu saya di katakan meja, kepadamu. dengar, Islam Kristen bertemu di meja diskusi debat, membawa materi tentang Yesus. Ketika Yesus berkata, wahai murid-muridku, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ajarkan kepadamu. Tapi ingat, jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Artinya mereka mengajarkan Taurat tapi tidak mempraktekkannya, sama seperti Kristen. Nah, sekarang muncul nih di tahun 2026 kamu dengan saya bertemu membahas ini. Pandangan kita ke depan, mundur ke belakang. Ketika murid-murid Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka yang nampak bagi mata kita hari ini kepada mereka, andaikan kita nonton film, murid-murid Yesus ini mempraktekkan rutinitas ritual agama Yahudi atau rutinitas ritual agama Kristen. Jawab. Saya mau jawab, tapi jangan dipotong dalam 2 menit, boleh? Silakan. Kalau dipotong saya nggak mau menjawab. Karena memang tidak ada jawabannya. Karena kau akan sembunyikan itu kebenaran. Kebenaran kau akan sembunyikan. Silakan. Saya rasa sudah cukup jelas pernyataan saya. Silakan. Oke ya. Oke, tadi kamu bertanya ya Saudara Juma, pandangan kita sekarang ini bagaimana orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus tadi ya. Kamu pun lupa ajaran Yudaisme itu sekarang ini, apakah dia percaya kepada kebangkitan Yesus? Mulai. Kan nggak nyambung. Kita tidak Kan nggak berbicara. nyambung. Hei, tuyul. Kita tidak Loh, berbicara Yahudi Yesus itu kan sekarang. bangkit, Kampret. berbicara ya. Memberitakan penyesat. Injil. Kamu itu mabuk penyesat. kencing onta ya? Penyesat. Cuma. Hei, penyesat. Kita nggak berbicara pandangan Yudaisme hari ini, tuyul. Kita berbicara pandangan. Tadi kamu bilang tadi pandangan sekarang. Kampret. Pandangan kita terhadap keadaan murid Yesus masa itu. Ketika murid Yesus mempraktekkan seluruh apa yang diperintahkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, maka yang nampak oleh pandangan kita terhadap keadaan mereka adalah satu, mereka mempraktekkan rutinitas ritual sebagai orang Yudaisme, atau mereka mempraktekkan perilaku rutinitas sebagai seorang Kristen. Jawab. Ini yang kedua kalinya. Tadi saya sudah bilang apa? Beri saya 2 menit, jangan dipotong. Kamu baru 2 saya menit, kamu sudah ngomong 5 menipu. detik. Kamu belum beberapa detik sudah menipu. Biar tuyul. orang menilai, Orang sudah menilai, orang sudah menilai, orang ya. sudah menilai. Yang Biarkan saya saya bahas bicara 1 menit aja. pandangan kita Jangan dipotong. terhadap Nanti terserahmu. keadaan. Dengar, pandangan kita terhadap keadaan murid Yesus pada saat itu. Bukan sekarang. Kau mengatakan apa jawabanmu? Tadi saya sekarang orang Yahudi itu tidak percaya kepada nenek Mukiper. Saya tidak tanya itu, tuyul. Yang saya tanya, ketika orang Farisi ahli Taurat memerintahkan kepada murid Yesus dari A sampai Z, dan Yesus menyambut itu dengan mengatakan, lakukan segala apa yang perintahkan mereka kepadamu, tapi jangan kau contohi perbuatannya. Pertanyaannya, ketika murid-murid Yesus pada zaman itu
mempraktekkan, menuruti, melakukan, mengerjakan segala sesuatu yang diajarkan oleh Farisi dan ahli Taurat, maka cakupan perbuatan mereka, rutinitas ibadah mereka sebagai orang yang berkeyakinan punya agama, mereka mempraktekkan prosesi agama Yahudi atau mereka mempraktekkan prosesi agama Kristen? Jawab. Jadi saudara Juma, jika kamu membawa pada konteks masa itu, Yudaisme pun belum ada. Maka saya mau ketawa lihat kamu nih dari tadi. Udah, teman-teman, Kamu gimana? tadi berbicara konteks. Gimana, pada teman-teman? zaman itu nggak ada Yudaisme Bagaimana teman-teman? itu. Gimana teman-teman? Anda Nah, lihat boleh sendiri saya kan? ngomong? Boleh saya ngomong? Silakan. Oke. Oke, jadi kamu tadi bilang kita harus berakal. Justru yang nggak berakal itu, saudaraku Juma, ada orang yang mengatakan melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsa, tetapi masjid itu baru dibangun setelah dia meninggal. Loncat kemana-mana. Waliyadasa secara ulul albab. Materi Islam itu hanya untuk orang berakal. Ente nggak berakal. Di mana berakalnya? Hei, saudaraku, kamu jangan gila. Murid-murid Yesus, diam. Murid-murid Yesus, diam. Murid Yesus itu mempraktekkan keyakinan mereka, ya atau tidak? Murid Yesus mempraktekkan keyakinan mereka, ya atau tidak? Saya disuruh diam, ini ditanya, ini gimana kan? moderator ini? Loncat kemana-mana, udah. Teman-teman, apa masih mau dipertahankan binatang seperti ini? Binatang seperti ini nggak berani. Ulaika kal an'am balhum adallu. Orang-orang kafir laknatullah itu lebih hina dari binatang ternak. Monyet, kalau dididik monyet itu untuk menyuarakan sebuah suara bunyi, mereka akan menyuarakan bunyi sesuai dengan instruksi. Itu monyet. Tapi kalau yang lebih hina, lebih rendah derajatnya dari monyet, lain yang disuruh, lain yang dia bilang. Yang tadi ini kata Quran, ulaika kal an'am balhum adallu. Orang kafir laknatullah itu lebih hina dari hewan, binatang, monyet, kera, babi, anjing. Nah, inilah jihad kita, inilah puasa kita, mengajarkan manusia untuk waras, pahala di hadapan Allah, pahala bernilai ibadah di hadapan Allah, bernilai ibadah. Al-Quran mengatakan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku penuhi neraka jahannam banyak dari golongan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, disebabkan karena mereka punya hati tapi mereka mematikan hati itu untuk melihat kebenaran ayat-ayat Allah. Lahum a'yun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata tetapi dia tidak menggunakan untuk melihat kebenaran ayat-ayat Allah. Lahum azan la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi mereka tidak menggunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adallu, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Ini fakta real, kita saksikan bukan? Habis itu dia mau bertanya tentang Islam. La haula wala quwata illa billah. Islam tidak akan bisa masuk ke dalam otak orang-orang yang tak berakal. Itu Quran yang mengatakan itu. Tidak mungkin Al-Quran itu keliru, nggak mungkin. Al-Quran sudah 1400 tahun silam sudah mengatakan bahwa orang-orang kafir itu tidak akan menjadikan Al-Quran itu sebagai ilmu. Sedangkan Al-Quran datang, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wal yatazakkara ulul albab. Al-Quran itu adalah ketetapan-ketetapan yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang penuh berkah
supaya manusia menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Siapa yang bakal mendapatkan pelajaran dari Quran, dari ajaran Islam? Orang-orang berakal. Berakalkah orang yang masih menyembah kepada makhluk kuburan? Tidak berakal. Jadi kalau ada penyembah-penyembah makhluk kuburan bertanya tentang Al-Quran, gak usah diladenin, gak usah diladenin, percuma, percuma, karena mereka tidak akan menerima. Yang ada mengolok-ngolok. Kenapa demikian? Karena mereka seperti kata Yesus dalam Matius 7 nomor 6, jangan kau berikan barang suci atau Al-Quran kepada anjing, pemakan babi, dan jangan kau berikan kemudian mutiara kepada babi, pemakan segala. Itu mereka hanya akan mengolok-ngolok, bukan menjadikan pelajaran. Jadi bukan kita takut untuk ditanya, bukan. Kalau orang Kristen datang, saudara pernah lihat kan? Orang Kristen datang bertanya sampai 1000 pertanyaan pun kita ladenin. Tapi kalau pengolok-ngolok, gak perlu. Cukup kita hantam rahangnya pakai Bible itu sendiri. Pasti keok, hancur, binasa seketika sebelum meninggal. Orang-orang seperti ini, benar yang saya sering katakan, banyak manusia yang terkubur sebelum mereka meninggal. Contohnya yang tadi. Kenapa dia terkubur? Karena dia tinggal jasad, akal sudah tak berfungsi. Ada dua cahaya yang Allah titipkan pada kita. Yang pertama adalah roh. Orang gila juga punya roh. Yang kedua, ini yang paling berharga, akal. Kalau tinggal roh dan jasad tanpa akal, itulah tadi contohnya. Itulah tadi contohnya. Binatang. Coba kita kumpulkan nih. Monyet, kera, babi, asu, ayam. Kita kumpul. Kita kumpul. Lalu kita kumpul dia di tengah-tengah. Jadi dia di tengah, samping kirinya kera, samping kanannya gorila, padale, pararang, tikus, balau, asu, babi. Kita kumpul dengan orang yang tadi, Pak RT. Lalu kita tanya, kalau yang lain, makhluk-makhluk yang lain ini bingung, nggak merespon, wajar. Catatan kita pasti mengatakan wajar. Yang lain kan binatang. Nah, kita berharap tinggal satu makhluk ini yang badannya seperti kita, 2 kaki, 2 tangan, matanya ada, hidungnya bagus dia nih. Ini apa namanya yang satu ini? Yang bertahan, manusia. Coba tanya dia, rupa-rupanya lebih parah. Maka Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am balhum adallu. Ternyata dia sempurna penciptaannya, tapi cahaya ilahi padanya mati total, yaitu akal. Bagaimana pula mereka bertanya? Bagaimana kalau misalnya, bayangkan aja nih, makhluk yang lebih rendah dari binatang bertanya tentang Islam. Bayangkan, jangan yang lebih rendah dari binatang. Bayangkan aja kalau datang pada kita bayangkan nih, sesuai dengan Quran ya, datang kepada kita kemudian seekor ayam bertanya tentang Islam. Lalu kita jelaskan, apa respon ayamnya? Belum selesai bicara, ayam sudah lari kejar betina. Kita sibuk sendiri. Kenapa? Karena tidak ada alat di dalam diri ayam untuk menampung jawaban kita. Kenapa? Karena yang akan kita berikan sajiannya itu adalah ilmu Allah, ilmu tertinggi, yaitu isi Quran. Nah ini bertanya tentang Islam. Islam itu pagan, sebab begini, sebab begono. Mukiper, otakmu yang rusak. Al-Quran saya mengatakan kamu lebih hina, lebih rendah dari kambing. Bagaimana kau bisa menampung jawaban kami? Yang ada hanya mengolok-ngolok. Percuma, ngapain? Mending kita terapi dia menggunakan Bible. Jadi kembali sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat Matius 23 ini, cerminannya itu ada 2 di data nomor 3 itu. Yang pertama, perintah Yesus mengikuti milla Abraham, jelas di sana. Turutilah, lakukanlah semua yang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ajarkan kepadamu. Itu satu, cerminan pertama. Cerminan yang kedua, dengarkan. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Nah, kenapa perbuatan mereka jangan dituruti? Karena perbuatan mereka, kata Yesus, mereka menteorikan hukum Taurat tetapi tidak mempraktekkan. Sama nggak dengan Kristen hari ini? Teori doang kalau Taurat,
tapi prakteknya nol, zong. Sama nggak? Sama. Dengan kata lain, sebagai seorang muslim, kita nggak boleh mengikuti orang-orang Kristen menurut Yesus. Jangan kau ikuti orang-orang yang mulutnya berbicara Taurat tetapi tidak mempraktekkan. Kosong, zong, di kitabnya menempel kemudian Taurat terjemahan, tapi mereka nggak mempraktekkan, hanya teori doang, aksesoris doang, biar dianggap pengikut orang benar. Jangan kau ikuti mereka, kata Yesus. Jangan kau ikuti perbuatan-perbuatan mereka. Tapi lo takut sama gue. Sebab mereka hanya menteorikan Torah tapi tidak mempraktekkannya. Demikian saudara-saudara, Masya Allah. Juma takut sama gue. Ya, silakan Bang, silakan kita diskusi. Silakan kita diskusi. Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mute gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam nggak kenal Al-Quran. Silakan. Islam nggak kenal Al-Quran. Ya, mari kita kaji. Islam nggak kenal Al-Quran. Mari Ayo, kita kaji. Kapan Al-Quran turun? Kapan Al-Quran turun? Ayo, dalilnya sebutin. Saudaraku, saudara, di mute dulu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Islam nggak. Pelan-pelan. Di mute Saudara, lo cengeng. Iya, makanya pelan-pelan. Kalau saya bicara kan Anda bertanya. Takut. Enggak. Kamu jangan mengganggu narasi saya. Takut. Ah, itu kan. Jangan ganggu narasi bilang takut, saya. men. Saudaraku, Anda bertanya, ya jangan di mute. Takut loh masalahnya. Okay. Jangan Jadi di mute dong. ketika Anda bertanya kapan dan di mana kemudian umat Islam itu mengenal Al-Quran, Anda kan bernarasi Islam tidak mengenal Al-Quran. Ya. Nah, kalau Anda kalau Anda tahu Islam tidak mengenal Al-Quran, lalu kenapa Anda bertanya tentang Al-Quran? Kapan kan lo bilang lo tahu Al-Quran? Lo kan bilang kenal Al-Quran. Loh, tadi Anda mengatakan kami Makanya tidak mengenal Al-Quran. Sadar nggak ini? Iya. Anda mengatakan bener, kami kan? tidak mengenal Al-Quran. Kami tidak mengenal Al-Quran. Nah, terus Anda bertanya ke kami, kapan Al-Quran diwahyukan? Apa nggak gila ini? Lah, makanya kan gue bilang Anda harus menjelaskan. Gue benar berarti. Kenapa? Berarti gue benar. Ya, jelaskan dulu apa alasan Anda mengatakan kami tidak mengenal Al-Quran. Jelaskan, silakan. Karena Islam nggak tahu kapan Al-Quran turun. Oh, itu aja. Benar nggak? Itu aja gitu. Iya. Apa alasannya? Iya. Karena Islam nggak tahu kapan Al-Quran turun. Alasannya Anda mengatakan kami tidak tahu? Iya, nggak tahu. Ayo, kalau tahu mau sebutin coba kapan Al-Quran turun. Alasannya. Alasan Anda mengatakan Islam itu. Nggak tahu. Alasannya Anda mengatakan itu. Apa alasannya? Gue bilang Islam nggak kenal Al-Quran. Masa cuma kayak gitu doang? Masa kayak gitu doang? Loh, Anda bilang membawa nggak tahu. Anda membawa sesuatu. Anda membawa sesuatu. Gue jelas loh. Islam nggak kenal Al-Quran. Iya kan cuma begitu Islam doang. nggak tahu kapan Al-Quran. Kan cuma begitu doang. Berarti gue bener dong. Buktikan. Berarti gue bener dong. Buktikan kalau kami tidak mengenal Al-Quran dan tidak tahu kapan Al-Quran turun. Buktikan. Kapan Al-Quran turun? Kapan Al-Quran turun? Kok cuma bertanya? Buktikan dong. Gue udah bilang. Iya, buktikan. Gue loh. Buktikan. Kalau kena Al-Quran, Anda yang bernarasi kok jadi kami yang harus buktikan. Lu cuma balik doang. Oke, buktiin baik. Mana kapan Al-Quran turun? Mana dalilnya? Ayo. Di dalam Islam dikenal malam 17 Jangan Ramadan. mute gue. Jangan emosi, santai aja. Di dalam Islam jangan mute gue dong. Di dalam Islam dikenal malam 17 Ramadan itu dikenal sebagai malam apa? Dalam Islam. Cuman bernarasi doang. Saya pun bisa kalau cuman keras-keras kosong. Saya mengatakan Kristen tidak mengenal Bible. Kristen tidak mengenal Bible. Apa buktinya? Kristen tidak tahu tanggal berapa Lukas dituliskan, tanggal berapa Roma dituliskan, tanggal berapa Galatia dituliskan. Kristen nggak tahu. Pekerjaan apa itu? Diskusi apa itu namanya?
Hah? Emang lu tahu segitu banyak kitab lu itu dituliskan tanggal berapa, hari apa, jam berapa, di mana? Inilah yang Al-Quran katakan, ya kan? Ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Harusnya saudara itu bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah yang paling berharga untuk kalian, yaitu Islam. Harusnya kalian itu menyadari betapa pencipta langit dan bumi Ar-Rahman Ar-Rahim yang begitu kasih dan sayang kepada makhluknya, utamanya kalian yang manusia ini. Dengan Allah memberikan hadiah berupa Al-Quran, berupa Islam, dengan mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kalian itu puji syukur kepada pencipta, karena pencipta langit dan bumi memberikan hadiah tertinggi kepada kalian, yaitu dengan datangnya Islam sebagai ajaran yang menghantarkan kalian meninggalkan ajaran paganisme. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Hadiah terindah yang Allah berikan kepada manusia, khususnya kepada ahli kitab dan bahlul kitab, itu adalah datangnya Nabi Muhammad sebagai Rasul yang menjelaskan dari banyak isi kitab yang disembunyikan oleh pendahulu-pendahulu bahlul kitab dan juga ahli kitab. Sehingga Allah menegaskan, qad ja'akum minallah nur wa kitab mubin. Sungguh telah datang kepadamu, wahai bahlul kitab dan ahli kitab, cahaya dari Tuhanmu berupa Al-Quran yang menjelaskan. Ini hadiah terindah yang Allah berikan kepada kalian, wahai bahlul kitab. Harusnya kalian bangga dengan datangnya Islam, karena Anda tidak dibiarkan di dalam kegelapan. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan hadiah terindah yang Allah berikan kepada bumi ini berupa Al-Quran, itulah Allah berikan petunjuk dari Al-Quran kepada orang-orang yang mengikuti keridaan pencipta langit dan bumi kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran ini kemudian wa yukhriju, manusia bahlul kitab bisa dikeluarkan dari mana? Minaz zulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya, biizni, dengan izinnya. Bahkan Allah menegaskan lebih jauh, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu bahlul kitab dan ahli kitab mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalian harusnya jangan mengolok-ngolok Islam, jangan mengolok-ngolok Nabi Muhammad, jangan mengolok-ngolok Al-Quran, jangan. Karena itu adalah hadiah terindah yang datang dari pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan kalian. Setelah kalian berada pada kebingungan, kebimbangan, persimpangan jalan antara keselamatan dan kesesatan, Anda mengatakan agama kalian menyelamatkan karena berasal dari Yudaism. Tetapi di sisi lain, Anda mempraktikkan pengajaran-pengajaran bangsa Romawi dan Yunani. Anda berada pada posisi persimpangan yang tak terarah. Islam datang, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, dan juga orang-orang zalim yang ada di antaranya, yaitu bahlul kitab. Telah datang kepadamu Rasul kami, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan sebuah hadiah dengan mempernyatakan, ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku adalah hadiah tertinggi dari Tuhanmu kepada kalian seluruhnya. Kenapa Anda menolak hadiah tersebut?
Karena tadi ulaika kal an'am bal hum adallu. Kalian memposisikan diri kalian, memperbodoh diri kalian, menzolimi diri-diri kalian sendiri. Kenapa dikatakan menzolimi diri-diri kalian? Karena kalian mematikan cahaya yang Allah berikan berupa akal. Tak ada yang akan sampai kepada poin kebenaran hari ini dan seterusnya di luar daripada Quran. Tak ada. Coba kita mengurai, orang menyaksikan. Orang-orang Indonesia ini cerdas-cerdas. Mereka menyaksikan Kristen kah dia, Islam kah dia, ateis kah dia. Ketika mereka menyimak perdiskusian antara Islam Kristen, betapa timpang. Satu menggunakan anus, yang satu menggunakan akal. Dikasih pertanyaannya sesuai dengan yang dia minta. Mana buktikan Yesus mengajarkan Yudaisme? Kita kasih dalil, diuraikan dalilnya. Apa yang mereka praktekkan kemudian? Pelintir, dipelintir. Apa yang menyebabkan mereka pelintir? Padahal Al-Quran mengatakan wa antum syuhada, engkau menyaksikan kebenaran itu. Tapi kenapa engkau menghalang-halangi manusia kepada jalan Allah yang lurus? Padahal engkau menyaksikan. Kamu tahu, kamu ngerti jalan itu. Kamu ngerti bahwa apa yang kau lakoni hari ini adalah salah, keliru. Tapi kamu tetap saja tidak mau mendatangi kebenaran itu. Ya dibihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Ini jelas, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi final bagi kita bahwasanya kedatangan Islam adalah sebagai jembatan menuju kepada keselamatan satu-satunya, jalan menuju keselamatan satu-satunya. Tak ada lagi jalan di luar Islam. Tapi pertolongan Allah ini datang, seruan-seruan Allah selalu menuju kepada mereka, orang-orang zalim, orang-orang munafik, orang-orang kafir, sebagai alat untuk mereka introspeksi diri, sebagai ajaran kepada mereka bahwa kedatangan Nabi Muhammad itu untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang mau mengikuti keridaan pencipta langit dan bumi kepada jalan keselamatan. Mereka tak mau, kita tak ada paksa, kita hendak menyampaikan. Kenapa kita keras? Karena mereka zalim, membahas-bahas Islam tetapi akal mati. Bagaimana orang yang matanya tertutup dua-duanya, lalu kemudian mereka memegang bola kasti, lalu teriak-teriak ini adalah buah apel. Mau sampai kapanpun dia mati-matian menghina, menghujat, memaki, mengumpat untuk mengatakan itu bola kasti adalah apel, itu tidak akan pernah bisa berubah. Bola kasti itu jadi apel, gak mungkin bisa. Nah itulah orang buta, membahas tentang Islam tapi mata hati buta. Susah sekali teman-teman. Tapi gak apa-apa, kita anggap saja itu adalah jihad. Kita berjuang di jalan Allah untuk menyadarkan mereka yang mata batinnya buta. Sekira begitu, silakan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, diambil alih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dira monitor. Bang Dira, Muslim apa Kristen? Bang Dira monitor. Sedikit dari Ahina, Pak Miftah. Silakan. Lanjut, Ahina aja, silakan. Kami menunggu. Insyaallah gantian Bang Juma istirahat sementara. Lanjut. Narasi. Ya, Bang Dira monitor. Abang Muslim. Baik, saya sapa lagi. Bu Dira, Pak Dira. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Waalaikumsalam. Saya juga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Lanjut, mungkin gantian istirahat Bang Jumanya, Pak Miftah silakan untuk bernarasi sambil nunggu Kristen dari bawah. Gantian Bang Dewa. Silakan Ai. Udah komplit sama Bang Zuma. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini cuma silaturahmi aja nih, ada saudaraku belum ketemu di bulan Ramadan, Bang Zuma, Ustadz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ki. Mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah kata. Iya, sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, kalau nggak diperlukan turunkan aja lagi, cuma mau silaturahmi aja. Enggak Oh, apa-apa, tadi Bang. belum ada. Oh, belum. Baik. Cak Angon, apa kabar? Alhamdulillah, Hina. Senang kita bisa berkumpul dengan sahabat yang terbaik. Ini Mbak, tadi waktu di Jambak, saya lagi di sholat Jumat. Sekarang udah bubar ini. Oh iya, untuk kalau saya lihat teman-teman udah malah ya. Oh, udah. Kami masih tiduran ini. Mungkin mau narasi, Pak? Iya, Abu, silakan. Silakan mungkin. Ustadz Abu Juma istirahat sebentar ya, sambil menunggu. Silakan Abah. Oh, Enggak, enggak, saya dengar itu ngelunjak kalau saya ngomong di sini nih, guru-guru banyak di sini. Jangan gitulah, Abah. Jangan rendah hati. Monggo, Abah. Ntar lagi jalan ini, kaki ngos-ngosan ini menuju. Biar kita sambil nyari teman-teman Kristen yang di bawah. Ya silakan buat teman-teman Kristen yang di bawah yang mau berdiskusi, ajukan multi ya. Dan buat ikhwan fillah, bantu tab-tab, share-share, posting ulang ya. Sambil tab-tab baca zikir ya. Apalagi di bulan Ramadan ini sambil tab-tab itu ya Allah, Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ya. Biar semuanya bernilai yang ibadah. Amin. Lagi di bulan Ramadan ini ya. Ini menjemput dengan 10 malam yang kedua ya. 10 hari di pertengahan ini, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk maghfirah, pintu ampunan. Mudah-mudahan semuanya kita ikhwan fillah, terutama gurunda dan guru-guru saya semuanya di bulan Ramadan di 10 pertengahan ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan silakan buat teman-teman Kristen. Silakan Abah, saya nyari teman note. Kayaknya mereka lagi mandi Ustaz, mau persiapan Jumatan kali, oten-oten. Baik, ngisi sedikit aja ya. Saya yakin Bang Juma mungkin tadi begitu kelelahan juga menghadapi betapa uletnya, betapa gelapnya sisi suatu otak ketika keyakinan ya yang pokoknya dan yang penting. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikum. Ini Kristen ini. Silakan Master, noise Master. Iya. Alam, noise. Ya, diskusi yang baik ya. Diskusi yang baik biar bisa mengedukasi, biar akal mewaras ya. Tidak sungsang lagi ya. Silakan Gurunda. Silakan Master, di sini ada judul Kristen 100% pagan. Silakan Master sama Gurunda kita. Ini pagannya bahasa Makassar ya, pakai ang gitu ya. Sebenarnya pagan itu kan berasal dari suku kata paganus ya, berasal dari artinya pedesaan gitu loh. Karena kan kalau kepercayaan di pedesaan dulu percaya kepada benda-benda bumi yang bisa memberikan manfaat. Contoh batu. Jadi orang itu percaya batu bisa memberikan ada manfaatnya bagi manusia, bisa mengampuni dosa kah, bisa memberi berkat kah, begitu. Jadi pagan itu biar tahu, jangan asal sebut pagan tapi artinya nggak tahu gitu loh. Ya nanti kena muka sendiri. Karena pagan itu penyembah batu itu adalah agama pagan, itu loh. Betul. Begitu. Ada yang mau masuk? Guru-guru, sahabat-sahabat. Silakan Gurunda, silakan. Iya.
Jadi ada benarnya yang saudara sampaikan itu. Ketika kemudian mendudukkan batu sebagai Tuhan. Nah, sayangnya di Islam tidak ada mendudukkan batu itu sebagai Tuhan. Batu dalam Islam itu hanya bagian daripada prosesi ibadah sesuai dengan perintah atau instruksi. Contoh Artinya misalnya, menyampaikan sebentar dulu. Juma. Sabar, saya Ya, dulu silakan. bernarasi, nanti Anda lanjut. Contoh misalnya di dalam agama Yahudi, mereka mengambil sebuah wadah, menggunakan wadah untuk sebagai alat mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Contoh tai sapi. Keluaran 29:14. Ambillah tai sapi itu, kulit dan dagingnya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Contoh ya, ini contoh. Apakah kemudian mereka menggunakan tai sapi ini sebagai Tuhan? Tidak. Begitu juga dalam Yesaya 6. Ini saya bacakan dalilnya. Tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendapati aku. Di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Dia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, batu bara ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Jadi di situ batu bara bukan berarti orang ini menyembah batu. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, ada satu hal ketika Anda mengatakan menyembah batu itu adalah pagan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4:11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yesus simbol batu, apakah disembah? Disembah. Berarti orang Kristen menyembah simbol batu. Kembali kepada pernyataan saudara sendiri, yang dimaksud pagan adalah yang menyembah batu. Simbol kekristenan adalah Yesus. Yesus simbol batu, dan bahkan dikatakan dengan sangat terang dalam kitab saudara, Yesus itu adalah batu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus adalah batu, kita lihat di pengajaran Paulus, rasulnya orang Kristen, terkait dengan ketuhanan Yesus di dalam Kolose 2:9, rupa-rupanya batu sakar Yesus itu juga adalah Tuhannya orang Kristen. Itu dalil. Jadi Yesus adalah batu sebagai hiperbola, majas, tetapi Yesus betul-betul adalah batu. Karena kenapa? Ketika disalibkan, dia ikut dengan batu zakar. Batu sakar Yesus itu batu dalam pandangan kita sebagai orang Indonesia. Maka hari ini ketika Anda mengatakan pagan adalah penyembah batu, itu sama dengan Kristen penyembah Yesus, sama dengan Kristen penyembah batu, sama dengan zakar manusia. Itu fakta, itu real. Anda nggak bisa kemana-mana. Silakan. Ada satu definisi yang memang kontras tentang memahami paganisme kata orang Indonesia. Adalah sesuatu yang memang diperhamba, dipertuhan dengan bisa dilihat, dirasa dan sesuatunya. Tetapi ketika Tuhan itu tidak nampak, itu bukan pagan. Ini persis yang di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, kenapa kamu menyembah batu-batu ini? Kemudian orang-orang pagan dulu di zaman Mekah dikatakan, nahnu la na'budu illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah ini semua, melainkan ini cuma perantara mendekatkan kita kepada Allah. Nah, ini sebetulnya pagan, penyembah berhala. Itu istilahiyahnya, bukan sekedar harfiah yang tadi disampaikan teman kita itu. Ya, terima kasih. Silakan Master Kalam. Oke, begini ya teman-teman ya. Suara saya kedengaran nggak kira-kira? Iya, aman, silakan lanjut. Halo? Iya, lanjut. Ada suaranya, lanjut. Silakan kalau mau menanggapi. Monitor, Master. Master monitor. Yang langsung membisu kau. Baru satu pernyataan dari Bang Juma kok langsung mingkem. Aduh. Langsung aja. Padahal suhu ini Master artinya. Iya. Lanjut ya Bang Juma mungkin.
sambil dia pingsan nunggu kelenger. Silakan, Aina. Iya, jadi Kolose 2:9 itu nggak bisa dipungkiri. Kolose 2:9 ya mau tidak mau Kristen penyembah batu, nggak bisa tidak. Karena Kisah Para Rasul 4 nomor 11 itu Yesus adalah batu. Sudah selesai. Oke, saya terangkan sedikit ya. Saya ngajari saudara jemaah saya ini tentang Alkitab dengan benar. Ini. Jadi ungkapan Yesus dibuang oleh tukang-tukang sebagai batu ini kan berasal dari Alkitab. Jadi yang pertama kali kalau Anda nanti lihat itu di dalam Mazmur 118 ayat 22. Kita lihat dulu ya. Sebenarnya berasal dari situ. Makanya saya mau menerangkan sama saudara Juma ini Alkitab itu dengan benar ya. Jadi saya mengakui Anda ini nggak paham Alkitab tapi berusaha mengartikannya gitu. Baiknya sih bertanya dulu sama kami ini kan begitu ya.